Akhirnya, aduh, dapat giliran juga di endorse COVID. Padahal gue udah bilang, gue udah ngomong sama si COVID-nya nih, gue nggak mau di endorse sama lu. Ya, keluarga gue itu nggak mau di endorse sama lu. Lagian juga ngapain lu ngendorse gue? Followers gue kecil, subscriber gue dikit. Nggak penting endorse gue, lu nggak dapet apa-apa dari endorse gue gitu. Gue udah bilang sama si COVID nih ya, kayak gitu tuh. Gak usah deket-deketin gue, gak usah mampir ke rumah, gak usah. Udah jauh-jauh aja dah, jauh-jauh aja di sana lah. Gak usah ke gue lah, gak usah ke keluarga gue. Ya, tapi tetap aja akhirnya kena endorse juga. Dan gitu kan nanggung-nanggung. Ini serumah sih kayaknya hampir kena semua. Jadi yang pasti kena itu memang istri, gue sama istri ya kan, karena kita berdua tes PCR. Kemudian ada dua orang lagi nih denial, suspek sebenarnya denial. Satu udah batuk-batuk dari kapan gitu ya, terus udah anosmia nih, nggak ngomong tapi nggak cerita, nggak ngomong gitu, udah anosmia. Nah yang satu itu udah demam, udah fever, udah demam, udah batuk, udah sakit kepala, udah anosmia, udah nggak bisa ngerasain makanan. Jadi dua orang ini tuh udah duluan sebelum kita ya, tapi nggak cerita, nggak bilang. Sebenarnya sih intinya nggak bilang anosmianya, nggak bilang nggak bisa nyium bau, nggak bisa ngerasain makanan. Ini berdua nggak bilang itu gitu. Jadi ya kita pikir cuman flu biasa. Nah yang terakhir itu anak gue yang paling gede ya. Jadi gue anak ada dua, satu yang gede itu umur 10 tahun, yang kecil umur 2 tahun. Nah yang umur 10 tahun itu sempat demam, kemudian demamnya malam sih. Jadi udah tidur gitu, terus badannya hangat panas, terus sudah dikasih obat, besok paginya udah turun panasnya. Nah berapa hari kemudian dia anosmia, dia nggak bisa cium bau, tapi hanya sekitar 3 hari gitu dia udah cium bau lagi, dan nggak ada gejala, nggak ada batuk, nggak ada pilek, nggak ada sakit apapun gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih meskipun corona tapi ya gejalanya ringan lah gitu. Nah untungnya yang 2 suspek tadi yang sempat yang nggak mau cek ke dokter itu, dua-duanya sudah lengkap divaksin. Jadi meskipun sampai demam gitu ya, nggak bisa ngerasa, nggak bisa ini, tapi sembuhnya lebih cepat dan ringan lah. Maksudnya hanya flu biasa sih ininya, tidak ada sesak napas ya di dua orang ini, cuman kayak flu biasa aja. Ya padahal kita tuh ya serumah, terutama gue sama istri sih ya, ini tuh kita tuh lumayan taat sih sama namanya prokes. Masker tuh udah pasti dipakai kalau keluar rumah. Udah jarang banget keluar rumah. Gue kerja udah dari rumah, istri punya usaha juga jalaninnya dari rumah dan jarang ketemu orang gitu. Kemudian kita keluar rumah itu paling kalau mau stok makanan, stok obat gitu ya, atau ya udah cuman itu aja paling. Kalau jalan-jalan juga palingan juga pakai mobil gitu ya, muter-muter di sini doang. Kalau enggak masuk jalan tol ke arah Tangerang, BSD gitu. Tapi ya kita nggak keluar mobil gitu, dalam mobil aja terus balik lagi. Hand sanitizer apalagi itu selalu ada di tas dan selalu ada di mana-mana. Pokoknya sejangkauan tangan tuh pasti ada hand sanitizer kita udah siapin gitu. Kemudian kita juga ada disinfektan, tahu nggak sih yang apa sih namanya,
pembunuh kuman dan bakteri yang disemprot-semprot itu loh, yang dijual di minimarket, di hypermarket, itu juga kita udah ready. Di mobil, di rumah tuh di setiap ruangan itu pasti ada, sama di setiap ruangan juga ada ini hand sanitizer yang botol besar. Ya gitu sih, maksudnya udah sebegitunya. Masih kena juga COVID. Aduh, ampun. Jadi ceritanya tuh gue ada jadwal vaksin nih dari kantor. Itu hari Minggu ya. Nah, hari Jumat gue udah siapin surat pernyataan bersedia divaksin, atau bahasa Inggrisnya consent letter lah. Udah niat banget divaksin, aduh udah nungguin lama gitu ya, udah niat banget itu. Terus siangnya setelah sholat Jumat, gue sama istri keluar, kita ke tempat pengisian oksigen. Kita cuman mau tanya alamat sama nomor teleponnya aja sebetulnya, karena kita tahu tempatnya tapi kita nggak tahu alamatnya di mana dan nomor teleponnya di mana. Jadi ya udah kita samperin, terus kita tanya alamat sama nomor telepon. Ini soalnya ada temen yang kebetulan keluarganya itu baru positif COVID dan butuh oksigen ya. Pasiennya itu udah mulai merasakan sesak napas pada saat itu ya. Nah, gue nggak bisa bantu apa-apa, gue nggak bisa bantu tangki oksigen, obat gue nggak ngerti obat COVID apa. Terus kalau vitamin mereka sudah standby, sudah ready ya. Itu informasinya seperti itu. Yang mereka butuhkan waktu itu adalah oksigen sih sebetulnya, tapi gue nggak punya karena gue nggak bisa bantu tangkinya. Dan kebetulan alhamdulillah waktu itu temen gue tuh tangkinya udah dapet, tapi isinya nggak ada. Jadi kebetulan gue tahu tempat ngisinya di mana, cuman alamatnya aja yang nggak tahu. Jadi kita kesana, nanya alamat, nanya nomor telepon, nanya jam buka, itu sudah 2 tempat waktu itu ya, hari Jumat siang sampai jam 2 atau jam 3. Kemudian ya udah, habis itu pulang, nggak ada apa-apa sampai kita tidur. Jadi pas tidur tuh kita nggak ngerasain apa-apa. Tengah malam gue bangun, kok badan gue kayaknya meriang ya, ini kok gak enak banget badannya. Terus kayaknya demam nih. Ya udah, ambil termometer terus cek suhu. Termometernya masih yang pakai lama ya, yang diketek ya. Kita nggak percaya pakai yang termogan, karena beberapa kali pengetesan suhunya itu untuk orang yang sama di momen yang berbeda, berdekatan, itu beda hasilnya. Jadi kita pakai yang diketek. Nah itu ternyata 38,4. Waduh, gue bilang, kok bisa orang paginya sampai tadi tidur gak ngerasain apa-apa, kok tiba-tiba malam demam, lemes banget. Ya rasanya sih lemes sih, tapi ya udahlah. Terus ya udah gue minum Panadol lah ya. Obat gue kalau demam itu ya paling Panadol atau Sanmol. Ya udah, cuma salah satu dari 2 itu. Udah tuh, habis minum obat mulai turun, gue mulai tidur lagi. Paginya demamnya udah nggak ada, tapi badan gue masih meriang, masih lemes, masih meriang kayak orang kena flu lah gitu ya, nggak enak. Nah, Sabtu malam pas mau tidur itu naik lagi suhunya. Wah, nggak enak nih badan. Ya udah, minum Panadol lagi. Terus habis itu ditidurin diistirahatin. Nah, istri tuh
pada saat itu udah mulai meriang tapi belum demam. Nah istri minum Panadol lah ya. Udah selesai. Malamnya gue kebangun lagi sama kayak sebelumnya, kok ini gak enak badan ya, kayaknya panas gitu, maksudnya badan gue kayaknya panas gitu. Begitu gue cek, wah bener, ternyata suhunya itu 38,6, lebih tinggi dari sebelumnya. Ya udahlah, gue minum obat lagi lah supaya nurunin si demamnya gitu. Nah gak lama istri bangun, sama nih ngerasa gak enak badan juga, terus kok kayaknya ngerasa demam gitu ya, gue pegang juga agak panas. Akhirnya ya udah dicek suhu, ternyata sama di 38 juga. Jadi kita berdua resmi demam bersama, kompak lah kita ya. Nah habis minum obat, demamnya turun, kita tidur lagi gitu ya. Nah besok paginya, hari Minggu pagi, demam nih udah turun nih, udah nggak demam nih. Tapi badan tuh ya udah meriang Bombay lah ya, lemes, pegel, nggak ada stamina gitu ya. Terus tenggorokan udah mulai gatal-gatal gitu, udah mulai batuk-batuk gitu ya, tapi masih nggak intens, masih jarang-jarang gitu batuknya, masih kayak ini batuk nggak sih gitu, masih jadi tanda tanya batuknya. Ya udahlah, akhirnya ya udahlah kita santuy ya dulu lah hari Minggu ini kan. Ya udah kita istirahat aja dulu, nggak usah aktivitas lah, nggak usah nyuci, nggak usah beberes rumah, udah nggak usah lah, kita santai aja dulu. Dah malamnya seharian kita nggak demam tuh seharian. Emang kita minum obat terus sih selama 1 hari itu gitu. Nah jadi kayaknya demamnya itu ke kontrol sama obat. Oke, malamnya istri bilang, kok kayaknya dia nggak bisa cium bau ya. Ya dia masak makanan kucing gitu ya, kan biasanya ada baunya gitu, itu nggak kecium. Terus buka makanan kucing juga nggak kecium. Terus ya udah, setelah itu kita jadi melakukan eksperimen lah. Kita semprot obat nyamuk, kita cium-cium. Gue sih masih nyium bau ya. Gue masih, pada saat itu gue masih cium bau. Terus kita semprot parfum. Istri udah nggak bisa kecium tuh, tapi gue masih kecium. Gue pada saat itu masih kecium, cuman emang yang gue sadari adalah baunya itu makin jauh, makin samar gitu jauh baunya. Udah aja. Ya udahlah, ini udah nih. Ini ngarahnya udah pasti nih ke COVID nih, udah anosmia kan ini kalau tanda-tanda begini ya. Ya udah, pada saat itu meriangnya masih, batuknya udah confirm. Kalau tadi kan batuknya kayak masih, ini batuknya jadi nggak sih, kalau ini udah jadi gitu batuknya. Itu hari Minggu malam. Akhirnya kita putuskan ya udah, besok hari Senin kita cek ke rumah sakit, cek ke dokter, terus ya udah ke rumah sakit terus cek ke dokter lah. Nanti tinggal lihat dari dokternya apa. Cuman memang gue udah ancer-ancer sih. Maksud gue kalau misalnya dokter itu bilang COVID, gue maunya based on tes PCR, bukan based on antigen, bukan based on kata dokter, tapi gue maunya based on PCR. Jadi kalaupun kata dokter ini COVID, ya gue harus tes PCR. Gue udah bilang sama istri udah oke. Dan ya karena ini kita pertama kali kena COVID, dan honestly istri itu ada comorbid asma. Oke, it's scary guys,
Oke, it's scary. Gue sih pede, gue sehat gitu loh, gue nggak ada komorbid apa-apa. Tapi kan itu secara tampilan luar dan apa yang gue rasa. Tapi kan kita nggak pernah tahu badan kita itu ternyata sedang mengalami apa yang kita tuh nggak ngerasain gitu. Nah ini juga, tapi gue pede sih, gue nggak kenapa-napa, gue sehat. Nah, Senin pagi itu kita siap-siap dulu. Jadi sebetulnya demam udah hilang, tapi batuk masih ada, dan karena kita kurang istirahat di hari-hari sebelumnya, jadi kita bawa santai. Jadi kita berangkat ke rumah sakitnya itu nggak pagi sekali, itu sekitar jam 9, jam 10-an. Ya, jam 9, jam 10-an. Udah, sebetulnya gue tuh ada sakit kepala sih, sakit kepala yang bangsat banget sakitnya. Jadi dari hari Jumat itu gue ada sakit kepala, tapi sakit kepalanya nggak banget, biasa aja, sakit kepala biasa, minum obat turun, terus nggak sering. Oke. Tapi dari Jumat, Sabtu, Minggu, pas Senin itu sakit kepalanya itu ngeselin banget sih sakit kepalanya ya. Jadi dia nggak konstan nyut gitu, nggak, tapi dia kayak snut 2 kali gitu, kayak snut gitu, kayak gitu. Tapi di kepala dari belakang, dua sisi kanan kiri, dari belakang itu ke depan cetot aja, jadi kayak kepala gue tuh kayak ditusuk dari belakang, cep ke depan. Dan itu ketika gue lagi serangan sakit kepalanya, itu air mata gue sampai keluar, saking sakitnya gitu, sampai mata tuh berair dan air mata gue keluar saking sakitnya gitu. Dan hari Senin itu semakin kesini itu frekuensinya semakin sering, udah semakin sakit, semakin sering ya. Jadi gue hari Senin berangkat kita ke rumah sakit, itu gue sambil sakit kepala yang sebegitunya, gue nyetir sampai ke rumah sakit. Oke, gue jujur ini karena sakit kepalanya itu yang bikin gue nggak kuat, dan gue tuh susah untuk mikir gitu ya. Akhirnya gue memutuskan untuk yaudah kita ke rumah sakit yang agak mahal ya, kita nggak ke rumah sakit dekat sini atau yang sono gitu. Yang sono nggak ada asuransinya, nggak bisa di cover sama asuransi, jadi pribadi. Yang sono kita trauma masa lalu, yang sebelah sono itu sebetulnya rumah sakit anak tapi ada klinik dokternya, gue nggak mau meresikokan anak-anak. Terus yang sebelah sononya lagi itu IGD-nya kecil, bukan IGD-nya kecil sih, gue nggak pernah lihat dalamnya sih, nggak pernah sampai masuk gitu. Tapi waktu itu gue nganterin ke IGD-nya, dan IGD-nya kecil banget, kondisi normal aja orangnya sampai keluar, apalagi gimana COVID gitu ya. Nah akhirnya oke lah, kita ke rumah sakit yang agak mahal, dengan harapan adalah pelayanannya lebih cepat, orangnya sedikit, pasiennya sedikit, pelayanannya lebih cepat. Dan gue salah guys, anjir, itu rumah sakit penuh banget, nggak bisa masuk ke dalam gedungnya, di stop. Jadi parkiran sama tempat daftar itu lumayan jauh. Jadi istri gue drop di tempat pendaftaran, gue parkir mobil, terus gue jalan. Kondisi biasa mah gue nggak masalah, ini kondisinya adalah gue sakit kepala yang anjir sakit banget gitu ya. Frekuensinya tuh semakin sering gitu ya, termasuknya sering lah waktu itu sakit banget kepala gue. Begitu gue datang ke pendaftaran, untuk tempat pendaftaran cuma satu mejanya, dan itu udah ngantri ke belakang lumayan panjang. Oke lah, gue pikir oke, ini cuman
apa sih namanya, pendaftarannya doang. Setelah daftar mungkin lebih cepat gitu ya. Oke, kita selesaiin proses pendaftarannya selesai, kelar. Diarahin ke tempat lain, which is bukan gedung utamanya, di gedung di belakangnya. Dengan alasan waktu itu emang sih gedung utamanya itu buat rawat inap. Jadi yang rawat inap itu di gedung utama, dan gedung utama ini di isolasi, nggak semua orang bisa keluar masuk gitu. Oke, gue sih terima alasannya. Ya maksudnya bisa apa emang gue gitu kan. Masalahnya adalah jalan lagi ke belakang, which is itu deket parkiran mobil gue, dan kondisi gue lagi sakit kepala yang anjir gila sakit banget itu sakit sih. Jadi kepala gue bukan mau meledak, tapi itu kayak ditusuk dari belakang ke depan gitu, sakit banget. Oke, anyway, ya sudah, kita ke klinik lah ya, di bagian belakangnya gitu. Begitu datang ke klinik, udah ruangannya, maksudnya tidak ada ruangan ber-AC, jadi panas sekali. Kemudian dari gedungnya meskipun open gitu, kanan kirinya gak ada tembok, tapi angin nggak masuk karena ya posisinya kurang enak sih, jadi anginnya nggak masuk. Jadilah kita nunggu ke situ, terus sama susternya diarahin. Ya kita karena ada demam, ada batuk, jadi akhirnya dikasih stiker warna merah. Jadi stiker warna merah itu suspek COVID, stiker warna hijau itu pasien biasa gitu. Ya udah, gue stiker merah kan, gue sama istri suspek. Disuruh nunggu di beda tempat. Ya tempatnya segini, gue di ujung sebelah sini. Ya, suruh jalan lagi ngelewatin pasien-pasien yang lain, tapi di ujung sebelah sini gue suruh nunggu, tapi ngelewatin dulu nih pasien-pasien yang lain nih. Iya, oke, nggak ada pilihan sih, memang begitu kondisi posisi kliniknya juga susah. Oke, anyway, terus kita nunggu dokternya ya. Gue kelihatannya sih karena dokternya itu sebenarnya bukannya siang gitu loh. Cuman ya lu nggak bisa dokter jam 1 lu datang jam 1, lu nggak bisa karena ada pasien-pasien yang lain. Jadi kalau lu dokter jam 1, lu datang ya jam 10-an daftar, ikut ngantri, harapannya selesai nanti jam 2, jam 3 gitu. Oke, kita ngantri lah. Masalahnya adalah karena kita paginya tuh capek banget, malam itu lelah sekali gitu ya. Hari-hari sebelumnya juga itu ya itu karena kita kurang tidur, capek gitu ya, kurang istirahat. Akhirnya pas Senin pagi itu ya kita bangun terlambat, bangun siang, dan kita tidak mempersiapkan apa-apa ketika ke rumah sakit. Nggak bawa minum, nggak bawa cemilan, nggak bawa makan, dan kita belum sarapan, cuman minum air doang. Dan itu nunggu dokter yang lama sekali. Wah, akhirnya ya udahlah. Oke, kita gantian. Gue jalan karena di situ ada Indomaret dekat, gitu ya. Gue jalan ke Indomaret. Gue beli minum. Ya, gue minum, resiko menginfeksi yang lain. Tapi gimana, gue haus ya kan. Ya anyway, gue minum. Terus nyemil juga lah. Tapi nggak ada makan siang. Nggak mungkin makan siang. Gue nggak bisa nyemil juga karena kalau nyemil lebih lama ketimbang minum gitu. Dan asli di pikiran gue sama istri itu adalah, ini kita kalau sampai COVID jangan sampai nularin orang lain. Udah itu doang. Orang rumah maupun orang lain. Udah itu doang. Jadinya yaudah kita bertahan dengan minum doang gitu. Itu dari jam 10 pagi sampai jam berapa ya? 1:30. Jam 10 pagi sampai 1:30 kita nungguin dokternya dong. Terus akhirnya semua orang yang ngantri itu resah gelisah gitu ya, kalau dokter lama sekali.
uh, ya begitulah. Terus ada orang kantoran juga di sebelah gue yang uh, dikejar-kejar sama bosnya gitu, jadi dia sambil ngantri sambil kerja. Lu bayangin orangnya sakit kerja, jadi dia kerja di depan ruang tunggunya si dokter gitu, dia kerja aja gitu. Oke, setelah itu masuk ke dokter, terus kita ceritain gejalanya apa, bagaimana, dan lain-lain. Diperiksa, dicek oximeter, sama dicek oximeter, tensi, sama detak jantung lah. Ya, detak jantung dari oximeternya. Oke, istri termasuknya normal. Begitu gua itu saturasi oksigen gua di 95, detak jantung gua cepat di atas 100, sama tensi gua tinggi. Jadi dokternya bilang, "Pak, ini Bapak hati-hati, kalau saturasinya itu di bawah 95, sebetulnya batasnya kan di 94. Tapi dokternya bilang, kalau Bapak saturasinya sampai turun di bawah 95, Bapak segera proning. Kalau nggak naik-naik, Bapak harus dioksigen. Kalau punya tabungnya sendiri, di oksigen sendiri. Kalau nggak punya, Bapak harus masuk IGD. Ya, segera masuk IGD. Karena ini saturasinya udah di batas ya, kata dia. Gue sih ngerasa saturasi oksigen gue emang selalu di 95-96. Ya, beberapa kali gue ngetes di beberapa tempat itu cuma 95-96. Jarang gue, kayaknya hampir nggak pernah gue ngelihat tes saturasi gue tuh di 97, 98, 99 tuh hampir nggak pernah. Kayaknya nggak pernah deh. Sebelum itu gue nggak pernah ya. Setelah kena corona memang ada beberapa kali itu 98, 97. Tapi sebelum ini gue ngecek itu hanya di 95, 96 gitu. Jadi menurut gue ya wajar, karena saturasi gue biasanya segitu gitu. Ternyata kata dokter kalau di bawah 95 ya harus proning, di oksigen, usahakan itu supaya bisa naik ke 97 atau 98. Oke. Terus kata dokter, Bapak sama Ibu ini terindikasi COVID. Ya, tapi saya nyuruh Bapak sama Ibu untuk PCR. Isoman, iya. PCR, iya. Kalau hasilnya positif, Bapak sama Ibu harus ke dokter lagi, ke dokter paru untuk cek parunya, untuk kontrol parunya, kata dia. Oke dok, ini saya terus sama dokternya langsung direkomendasikan untuk PCR. Oke. Ya, dah. Selesai dari dokter, kita langsung ke tempat PCR-nya. Ternyata tutup, baru buka jam 3 sore. Tanya sama suster, oh iya pak, itu baru buka nanti jam 3-an atau jam 3-an. Bapak nanti datangnya 3:30 aja gitu. Oke, fine, 3:30. Ini pendaftarannya gimana? Nanti di depan box PCR itu ada tempat, tinggal ditaruh aja kertasnya di situ. Tinggal ditaruh kertasnya di situ, terus udah gitu, maksudnya nanti dipanggil. Ya, oke lah, kita nurut. Tapi karena kita belum makan waktu itu ya, jadi dan box tempat pendaftarannya nggak ada, ya udah kita keluar dulu cari makan, terus nanti balik lagi ke rumah sakit. Oke. Selama di jalan kita ngeliat nih jalanan sepi banget. Gue baru ngeliat itu jalanan sepi banget. Ini gue sambil sakit kepala yang kampret itu. Jalanan sepi banget, terus kok tempat-tempat makan pada tutup gitu ya, gue bingung. Dan itu gue ternyata baru ngeh kalau itu hari pertama PPKM. Aduh, jadi makan kemana? Balik lagi ke rumah. Nggak akan sempat balik lagi ke rumah sakitnya karena waktunya tuh benar-benar unik. Maksudnya tipis sekali gitu rentang waktunya gitu. Ya udah deh. Akhirnya cari makan di situ, ada
ada ada retail gitulah, ada tempat makan lah brand gede gitu masih buka di situ, dan kebetulan tempat parkirnya luas di sampingnya gitu, luas. Jadi udah kita masuk ke parkirannya, pesan makan buat take away, makan di mobil. Setelah itu setelah selesai makan baru cabut balik ke rumah sakit itu jam 3 sore, pas jam 3 sore begitu datang ke tempat PCR udah rame yang ngantri PCR-nya, box pendaftarannya udah dibuka dan itu udah jadi ditumpuk kertasnya terus diambil sama orangnya, dan ini yang kedua kalinya. Sementara antrian yang dipanggil ke dalam itu baru antrian yang pertama, bukan yang kedua. Oke, kita nunggu di situ. Udah selesai nunggu lama banget ya. Udah lama banget tuh, kita datang jam 3, kita dapat tempat begitu dipanggil itu sekitar jam 6-an. Jam 6 sore. Tapi alhamdulillah sih kita masih termasuk yang sesuai antrian ya. Ini ada orang kertasnya itu nggak dia bawa, nggak dia taruh, karena dari pendaftarannya bilang nanti dari pendaftaran yang akan taruh, dan dari pendaftaran yang nggak naruhin ke tempat antrian. Jadi dia seharian itu nunggu sampai tutup. Terus dia nanya, Pak, saya kok nggak dipanggil siapa namanya ini? Ya udah pokoknya itu miss administrasi lah. Oke, gue dipanggil sama istri gue, yang dipanggil istri gue duluan. Gue udah pernah antigen kan, jadi ya udahlah gitu doang. Udah selesai, terus istri gue keluar, dia cengenges terus gue masuk. Ternyata nyoloknya nggak kayak waktu gue antigen. Waktu gue antigen mah yang nyolok tuh baik bener gitu loh, pelan-pelan terus di ini. Yang ini 2 kali, satu dari tenggorokan, satu dari hidung kan. Nah yang dari tenggorokan anjir kasar banget, dicolok langsung pakai itu sampai gimana ya, gue lidahnya refleks gitu loh, nahan colokan itu gitu, sama dia dikorok, didorong lagi gitu, terus dikorek gitu. Oke, sabar itu baru yang tenggorokan. Pas yang hidung sama, nggak ada manis-manisnya tuh, nyolok langsung cetot, anjir sakit banget. Udah keluar, gue kayak trauma gitu kan, gara-gara dibegituin, gue kayak trauma gitu keluar ruangan PCR gitu. Terus begitu gue keluar, istri gue ketawa-ketawa, gimana rasanya anjir. Terus kita ketawa-ketawa bareng. Itu tidak menyenangkan sih pengalamannya. Aduh. Oke, terus selama kita ngantri PCR juga, setelah kita PCR kan kita masih nunggu pembayaran ya, biaya pembayaran gitu. Kebetulan kita di cover sama asuransi, alhamdulillah ada asuransi selain BPJS gitu ya. Ya di cover semua sama asuransi itu, kecuali PCR-nya, which is PCR-nya itu, ini informasi aja buat teman-teman. Waktu itu gue PCR itu harganya 900.000 satu kali, bukan antigen ya, PCR 900.000 satu orang. Itu gue sama istri, berarti dikali 2 ya, 1,8 lah. Dan tidak di cover sama asuransi. Dan itu baru ketahuannya pas pembayaran. Amsyong. Oke, kita sambil nunggu pembayaran, kita ngeliatin orang-orang di situ, karena kita nggak boleh masuk gedung kan, jadi semua pembayarannya itu enak sih, maksudnya ada orang yang ngelayanin gitu. Bapak udah, saya tinggal nunggu pembayaran, Pak, mana ininya, udah ada orang yang ngurus, kita tinggal duduk manis doang di depan situ. Enak sebenarnya rumah sakit. Tapi panas karena di depan dan di luar, nggak di dalam gedung, nggak ada AC. Nah terus sambil kita nunggu, ada suster pakai baju, terus lagi nunggu PCR. Pas temennya lewat, lagi nunggu si PCR di situ, udah tinggal dikit-dikit lagi. Nah temennya lewat, loh Mbak, PCR juga? Iya Mas, ini udah nggak bisa ngerasain bau sama rasa. Ya ini salah satu
gambaran nyata yang gue lihat dengan mata kepala gue sendiri bahwa memang tenaga kesehatan kita itu lagi berjatuhan sih, lagi jumpalitan, lagi berjuang gitu. Mereka kerja, ya mereka kena COVID. Dan ini persis di depan mata gue bahwa dia cerita bahwa iya pak, iya mas, saya udah nggak bisa ngerasain bau sama ngerasa gitu. Oke, udah. Setelah itu kita nunggu sampai jam 7 apa jam 8 malam gitu ya, jam 8 kalau nggak salah. Selesai pembayaran gitu ya, udah dikasih obat, udah pembayaran dokter kliniknya sama PCR-nya bayar sendiri. Nah, hasil PCR itu baru keluar sekitar hari Rabu, 2 hari kemudian ya, which is hari Rabu gitu. Oke, kita pulang malam jam 8, jadi praktis dari kita datang sampai kita keluar itu sekitar 10 jam, 9-10 jam. Ya, kita pulang sampai rumah, ditanya, kok lama banget di rumah sakit ya? Ya ngantri bro, banyak, jadi ya mesti ngantri nunggu giliran. Terus ditanya hasilnya gimana? Ya hasilnya suspek COVID, disuruh isoman, tapi hasil PCR-nya ya nanti hari Rabu gitu, tunggu aja. Oke, tapi sakit kepala gua itu sudah tidak tertahankan sebetulnya, sakit banget gitu. Jadi kita minum obat yang biasa-biasa aja gitu, tapi sakit kepala gua udah sakit banget. Nah, isoman atau isolasi mandiri, ya kan? Jadi ceritanya kalau isoman tuh ya lu gak usah keluar rumah selama 2 minggu gitu, diisolasi sendiri lah di rumah gitu kan ya. Gue nggak ada masalah dengan konsep isoman, gue juga oke, istri juga oke. Maksudnya ya dari sisi gue sih, gue lebih harusnya ya secara logika itu gue lebih happy karena gue nggak harus ngurusin kerjaan kan, gue bisa ambil cuti sakit gitu selama 2 minggu gitu ya kan. Jadi bisa santuy di rumah, nonton Netflix lah, nonton YouTube lah, main game gitu. Itu teori ya, karena 2 minggu lu sakit tuh nggak enak, badan lemes, nggak ada energi, mau ngapa-ngapain nggak enak, makan nggak enak, minum nggak enak. Dan gue sakit kepala yang banget. Oke, awal gue isoman, jadi sebelum tes hasil PCR keluar itu kan hari Senin ya, waktu gue ke dokter. Hari Selasa itu gue langsung, otak gue langsung muter, fokus di anak dulu, gimana caranya supaya anak nggak ketularan gitu ya. Akhirnya kita pisah kamar, biasanya kita sekeluarga tidur di satu kamar. Akhirnya anak di kamar kita, saya sama istri, gue sama istri itu pindah di kamar seberangnya. Oke, yang diisolasi anak suruh di kamar terus karena gak mungkin kita harus nyuci, harus beres-beres rapi-rapi, terus pasti ada kegiatan lain yang di dalam rumah. Jadi gak mungkin kita yang diisolasi, jadi anak yang diisolasi di dalam kamar. Oke, otak gue langsung muter ya, fokusnya pertama anak, kedua karena istri ada komorbid asma, otak gue langsung muter ke sana gitu. Berarti yang dibutuhkan adalah obat asma. Oke, kita langsung karena kita udah tahu bahwa nyari obat asma di online di mana, kita langsung ke sana. Terus kita langsung stok 5 obat asma waktu itu, ya kan. Setelah itu mikir lagi apalagi yang perlu. Obat uap, karena kalau asmanya udah semakin parah,
sudah semakin parah, itu perlu obat uap. Katanya masih ada obat uapnya. Jadi pernyataan masih adanya tidak dicek dengan fakta sih, karena setelah itu kita tahu bahwa obat uapnya itu tinggal sedikit. Satu, yang kedua, masker uapnya hilang, nggak tahu kemana si masker uapnya. Tapi pada saat itu ya oke lah, dibilang masih ada. Fine. Yang terakhir, oksigen. Oksigen, kebetulan kita punya tangki oksigen, itu punya mertua gua, punya tangki oksigen di situ, tapi habis isinya, nggak ada isinya. Oke lah ya, gampang lah. Akhirnya gua dengan gampang, maksudnya tinggal diisi, selesai gitu kan urusan. Permasalahannya adalah gue lagi isoman, siapa yang mau ngisiin tangki oksigen? Di rumah gak ada orang lagi yang sorry, biasanya dia yang ngurus-ngurus kayak gini gue sama istri sih. Jadi ketika kitanya lagi nggak bisa ngurus, gak ada yang bisa ngurusin gitu. Akhirnya oke lah, whatever lah, gue bawa tuh tangki oksigen. Jadi gue lagi sakit kepala, batuk, nyeseknya mulai ada, ngos-ngosan sih. Jadi yang gue rasain tuh ngos-ngosan, dan dada sebelah kiri itu rasanya mulai pegel. Jadi jantung sama parunya itu udah mulai, mompaknya itu udah mulai cepet gitu ya. Jadi kalau lihat di saturasi oksigen itu si heart rate-nya itu di atas 112, di atas 100 lah, 112, 115 gitu. Tapi belum sakit, masih cuman pegel aja gitu, kayak habis olahraga terus pegel gitu. Dengan kondisi kayak gitu, gue gotong tuh tabung oksigennya, karena gue mikir urgensi sih ya. Jadi gue nggak fokus gue adalah itu gimana caranya tabung oksigen itu keisi. Gue gotong lah itu, masukin ke mobil, terus gue nyetir. Gue nyetir, gue taunya cuman tempat yang waktu hari Jumat itu gue cek, tempat ngisi oksigennya ada 2 tempat. Satu yang jalannya lumayan gede, satu yang cuman buat muat motor. Jadi kalau mobil masuk situ tuh udah susah sekali gitu. Fine. Nah, begitu gue jalannya ditutup, PPKM bro, PPKM di situ. Jadi jalannya masih diblok waktu itu. Jadi yang muat mobil itu jalannya kebetulan ada di Jakarta Timur, gue di Depok gitu ya, di Depok Cimanggis, dan itu ada di Jakarta Timur. Jadi nggak bisa lewat ke sana. Berarti masih ada satu lagi yang di Depok, karena yang satunya itu di Depok. Tapi masalahnya itu cuma buat motor, nggak muat mobil. Masa ya gue harus parkir di ujung jalannya terus gue seret, itu masih lumayan jauh jalannya. Terus gue inget gitu ya, inget di kalau lu di Jalan Raya Bogor, daerah-daerah Cimanggis, lu pasti tahu ada Giant di situ. Nah, ada Giant, kesananya lagi itu ada. Jadi kalau lu mau putar balik ke Giant, itu kan harus lurus dulu tuh agak jauh. Nah, terus di depan cuci mobil ada putaran. Nah, gue tuh inget pernah ngeliat, gue tuh telepon istri gitu ya, terus gue inget pernah ngeliat ada kayak tabung oksigen di sisi kanannya gitu, seberang jalan. Terus kata istri, iya kayaknya ada di situ. Ya udah, gue ke situ pas putar balik, gue udah stres tuh sebenarnya, karena gue cuma tahu tempat ngisi oksigen di situ gitu loh, nggak ada tempat lain gitu. Dan tempat lain tuh yang gue terima infonya jauh ya, kalau nggak di Sawangan, di Meruyung, pokoknya jauh lah, meskipun masih daerahnya Depok, tapi lokasinya tuh lumayan, 17 kilo berapa kilo gitu. Gue panik tuh waktu itu. Kayaknya kita pernah lihat di situ, istri juga confirm kayaknya pernah lihat. Ya udah, kita gua sendirian waktu itu nyetir terus ngelihat ke sana. Begitu putar balik, langsung lihat kiri, ada
tempatnya kecil, memang kecil banget, cuman kayak ruko, kayak bedeng lah kalau bisa dibilang gitu. Tapi itu emang tempat pengisian oksigen, dan di situ udah ngantri lumayan banyak orang ngantri di situ. Dan tabung oksigennya kecil-kecil, kalau gue agak gedean, tapi bukan yang tinggi gitu, tapi yang enggak yang sekecil itu, tapi agak gedean, masih bisa didorong pakai roda. Ya udah, again gue lagi sakit kepala, lagi sesak, batuk, terus meriang gitu ya, nggak ada tenaga. Gue gotong tuh tangki oksigen langsung ke abangnya, minta diisiin. Oke, udah selesai ngisi oksigen tangkinya. Terus gue jalan ke apotek, stok. Pertama sih fokusnya adalah vitamin. Jadi yang gue beli adalah vitamin B kompleks, C, gue beli Redoxon langsung 4 apa sih namanya ya, pokoknya 4 lah, 4 itulah pokoknya. Terus itu vitamin C, D, vitamin D. Waktu itu di apotek yang itu yang gue datengin, gue ditawarin vitamin D yang harganya 800.000. Aduh, duit dari mana? Gue minta alternatif, dikasih. Oke, ini ada alternatif ya, vitamin D. Sebenarnya yang penting itu vitamin D sama zinc. Tapi vitamin D sama zinc. Sisanya itu suplemen tambahan untuk mengurangi efek flu-nya. Yang paling penting itu vitamin D sama zinc. Nah, terus vitamin D sama vitamin E. Yang gue lupa tuh zinc-nya. Gue nggak kepikiran zinc-nya. Gue beli itu, gue beli masker, terus gue cari saturasi oksigen, oximeter di apoteknya nggak ada. Terus setelah itu ya udah gue pulang. Gue pulang. Setelah itu gue pulang, terus ya udah seperti biasalah, minum obat dari dokter dan lain-lain. Besoknya lagi makanan di rumah habis. Ya cemilan, kue-kue, roti gitu, yang biasa. Roti itu biasanya buat darurat sih, kalau misalkan lagi malas makan nasi, ya roti yang dimakan gitu. Itu habis tuh, jadi terpaksa. Dan again lagi yang biasa warawiri nyetok kayak gitu adalah gue sama istri. Akhirnya karena kita nggak ada yang ambil peran itu, akhirnya ya udahlah, gue sama istri terpaksa keluar stok makanan. Jadi isoman kita tuh agak ruwet ya. Tapi ini mungkin bukan ini mungkin fenomena umum orang isoman kali ya, menurut gue ya. Ya karena mereka nggak bisa keluar, gimana mereka bisa gimana mereka bisa nyiapin obat, vitamin, makanan, karena mereka nggak boleh keluar gitu. Jadi gimana caranya kalau nggak ada yang bantuin mereka gitu. Dan ini fenomena yang gue hadapin sendiri gitu. Gue aja sampai bingung, ini gimana gitu, padahal di rumah ada orang lain, tapi nggak bisa diharapkan juga gitu kan. Akhirnya karena kita biasa mandiri juga gitu, akhirnya ya udah, mau nggak mau ya, semoga sih tidak menularkan ke yang lain. Kita pakai masker 2 lapis, kemudian kalau keluar sekarang ditambah sama face shield juga supaya nggak nularin ke orang lain. Dan gue udah masker 2 lapis ini itu udah 4 minggu, sekarang 3 minggu, ini udah minggu ketiga akhir kita masih begini, untuk meyakinkan bahwa ya udah, ini selesai dulu lah semua lah, jangan sampai ada yang masih nempel tapi dianggap selesai tapi masih ada yang nempel gitu. Itu lebih berbahaya. Biar yakin gak OTG lah istilahnya gitu. Oke, terus untuk makanan sebenarnya agak gampang sih. Ya udah ada ojek online kan, jadi beberapa kali kita kalau mau yang agak
fancy makanan, ya kita ngojek online, pesan lewat ojek online maksudnya gitu. Nah terus sakit kepala gue itu luar biasa sih, emang ya itu gitu. Jadi kalau lagi senut-senut gitu, itu gue bisa sampai nangis karena sakit banget. Dan gara-gara sakit kepala aja itu kadang gue gak bisa mikir gitu. Dan ya itu tadi kayak di awal-awal itu, meskipun gue sakit kepala, gue masih harus keluar nyetir kan. Jadi ya lu kebayang sendirilah gimana kondisinya kayak apa. Nah ini agak unik sih untuk yang sakit kepala. Jadi karena gue udah sakit kepalanya lama, gue udah balurin minyak angin segala macam, terus minum obat dan apa gitu, tapi hanya bertahan sebentar ya, hanya bertahan sekitar, kalau minum obat tuh kayak cuman 15 menit terus ada lagi gitu sakit kepalanya gitu. Kalau dibalurin minyak angin itu nggak tembus ke kulit kepala karena rambut gue waktu lumayan panjang. Akhirnya ya udahlah, karena gue udah stres banget ya mas dengan sakit kepalanya gitu, gue nggak bisa istirahat dengan sakit kepala kayak gitu. Itu praktis gue agak susah tidur, susah makan, susah mikir gara-gara sakit kepalanya itu gitu. Akhirnya ya udah, kebetulan istri punya barang jualan clipper gitu buat potong rambut. Ya udah kita bongkar barang jualannya terus kita potong. Ya, akhirnya begini nih, pakai clipper nih, lumayan lah rapi. Ya ukurannya yang 1 cm itu langsung gue potong rambutnya set rata, terus gue balurin minyak angin di situ. Tetap masih nggak mempan. Itu sakitnya luar biasa sih. Oke, sampai satu malam itu gue nggak bisa tidur karena sakit banget kepala. Akhirnya gue gue browsing gitu di internet. Gue browsing, gue lihat penyebab sakit kepala. Gue cari lah, gue googling lah, penyebab sakit kepala, macam-macam sakit kepala, kata kuncinya itu. Sakit kepala COVID, penyebab sakit kepala COVID, cara mengurangi sakit kepala COVID. Useless semua sih menurut gue artikel yang itu. Oke, sorry, untuk kasus gue itu useless semua. Sampai gue nemu satu artikel tuh tahun 2016, which is kategori searchingnya itu cuman penyebab macam-macam sakit kepala. Kalau nggak salah, googlingnya itu adalah macam-macam sakit kepala. Dan gue nemu satu di situ artikel, sakit kepala bisa terjadi buat orang yang kecanduan kafein. Biasanya orang kalau kecanduan kafein terus dia nggak nemu kafein besok dalam 1 hari, itu orang sakit kepala gitu. Terus gue mikir ya, masa iya kafein, gue bilang emang gue ngopi setiap hari gitu loh, tapi gue bukan yang kecanduan gitu, gue bisa stop ngopi, sama kayak rokok lah, gue juga gue bisa tiba-tiba stop dan panjang gitu periodenya tanpa harus merasa perlu untuk ngopi lagi gitu. Masa iya kopi, gue bilang masa iya sih kopi, tapi nggak ada salahnya juga dicoba sih, daripada gue sakit kepala terus kan. Ya udah, akhirnya gue bikin kopi 1 gelas, gue minum. Baru seruput, 2 seruput, gue cuma 2 seruput doang karena gue nggak enak makan, gue nggak enak minum gitu ya. Terus makan sama minum tuh nggak enak aja gitu rasanya gitu. Jadi cuman makan itu cuman dipaksa aja makan, minum cuman dipaksa minum gitu. Ya udah, gue minum kopi cuma 2 seruput waktu itu, malam itu gue cuma minum 2 seruput, terus gue taruh gelasnya di meja gitu kan. Gue capek gitu, pengennya istirahat yang tidur. Tuh amazingly tiba-tiba ngerasa di kepala bagian belakang gue tuh kayak seger gitu, kayak tapi masih sakit kepala, masih cenut gitu, tapi udah gitu, udah senut. Gue biasanya kalau sakit kepala senutnya 2 kali, senut terus diam, terus nanti lagi senut gitu, tapi sakit banget gitu.
Nah itu tuh kayak ser aja, kayak pres, kayak ada air di gurun gitu loh rasanya. Wah enak nih gitu. Tapi gue nggak bisa ngabisin kopinya, gue nggak itu malam gue nggak mau lagi sakit minum kopi terus jadi gue nggak bisa tidur. Akhirnya udah gue dan gue juga nggak enak minumnya. Akhirnya gue tidur. Sakit kepalanya berkurang drastis, tapi masih ada. Besok paginya gue minum kopi lagi, gue bikin lagi, gue minum kopi. Kopinya apa aja, nggak penting, kebetulan ada stok di rumah, nggak tahu kopi apa gitu ya, terus gue minum nggak habis juga itu. Yang pagi sih habis, gue minum sampai habis, terus stop sakit kepalanya. Sembuh sakit kepalanya. Gila, pakai kopi. Ini tidak berlaku untuk semua orang, tapi mungkin bisa dicoba, tapi tidak berlaku untuk semua orang. Oke, ini cuman case by case saja. Gue senang tuh sakit kepala gue sembuh. Nah setelah sakit kepala gue sembuh, gue ngerasain hal lain gitu dari COVID-nya ini, terutama sesak napas sama pegel di dada kiri. Akhirnya gue udah beli oximeter sih waktu itu ya, terus gue tes, ternyata oksigen gue itu bisa turun sampai 86, dan itu nggak kerasa karena sakit kepala. Jadi lu bayangin itu nggak kerasa, ketutup gitu sama sakitnya sakit kepala itu. Jadi oximeter gue tuh bisa waktu itu turun sampai 86 gitu kan. Udah panik tuh gue, anjir panik banget gitu. Terus naik ke ke 95 tuh jarang, 93, 94, 90, paling rendah waktu itu 86 gitu kan. Wah panik. Akhirnya gue bilang ke istri, ya udah kita ke IGD aja lah, kayaknya bahaya nih kalau di rumah terus gitu, makin gak kekontrol. Oke, diteleponin rumah sakit yang ada IGD-nya. Beberapa, kalau nggak salah kita nelpon 4 rumah sakit gitu ya. Dua itu menyatakan bahwa IGD-nya penuh, yang 2 lagi nyuruh datang aja ke rumah sakitnya gitu. Ya udah kita datang ke 2 rumah sakit itu. Begitu nyampe di parkiran rumah sakit, baru lewat doang gitu kan, IGD-nya kan kelihatan. Yang ngantri itu kelihatan sekali orang-orangnya sakit semua. Itu udah sampai keluar IGD, udah panjang antriannya. Itu rumah sakit yang pertama. Ya udah dalam hati gue, daripada gue nunggu begitu, mending gue di rumah gitu. Maksudnya itu udah capek sekali gitu ya. Akhirnya kita lewat, kita ke rumah sakit kedua. Sampai di rumah sakit kedua juga ngeliat hal yang sama. Akhirnya udah memutuskan untuk di rumah saja, pulang. Ya udah, gue pasang oksigen, terus nunggu sampai si saturasinya itu naik. Jadi oksigennya dipasang terus sampai saturasinya naik sih saturasinya. Proning itu membantu, tapi gimana ya, membantu tapi lumayan lama. Kalau di kasus gue tuh, kalau yang gue rasain tuh lama sih prosesnya. Mending pakai oksigen tuh lebih cepet memang, tapi nggak bertahan lama. Jadi setiap kali gue pasang oksigen dia naik, nanti oksigennya gue lepas, 2 jam kemudian itu kayak ngedrop lagi, terus ya gue ini lagi. Sesaknya sama stamina itu nggak sampai sekarang ya, ini udah minggu ketiga, stamina gue masih anjlok. Jadi kalau gue turun tangga pelan, jalan biasa turun tangga sampai bawah ngos-ngosan, naik ke atas pelan-pelan itu ngos-ngosan. Gue nyetir ke apoteknya deket nggak jauh, terus gue balik lagi ke sini, itu ngos-ngosan. Jadi emang staminanya anjlok sih.
Oke, terus apa lagi? Kalau dari istri, gejalanya lumayan ringan. Jadi ketika si hasil PCR-nya itu keluar, CT gue 14, CT istri 22. Oke, kalau lu searching di Google apa arti CT itu, ya tahu sendiri, lu bisa baca sendiri. Jadi 14 itu parah, bukan parah sih, menularkannya lebih cepat, gampang menularkan. CT 22 itu tidak gampang menularkan. Yang gue lihat gejalanya di istri itu lebih ringan dibanding gue. Jadi meskipun dia kena ada asma, tapi nggak sampai sesak napas gitu, masih bisa beraktivitas dan lain-lain. Kalau gue udah sesak napas, pusing kepala gue, terus dada kiri pegel gitu ya. Terus pernah sampai satu malam itu gue kebangun dan gue sesak sekali. Gue sampai nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri, itu sesak sekali. Kebetulan tabung oksigen ada di keluar kamar sini, persis di pintu keluar pintu kamar. Terus di situ ada bangku, ada tabung oksigen. Nah, gue langsung ngerayap di situ, buka pintu, terus duduk di situ, langsung pasang selang oksigen. Nah, itu ngeri sih, maksudnya kebetulan kita punya tabung oksigen, jadi bisa di treat sendiri di rumah. Shout out buat Puskesmas Tugu Cimanggis ya. Thank you udah dampingin kita selama kita sakit gitu ya. Dan gue senang dengan pelayanannya. Jadi sebetulnya kalau teman-teman itu sakit flu, itu flu demam gitu ya, atau gejala flu dan demam, itu cek dulu ke puskesmas ya. Kemudian nanti nunggu aja dari dokter itu gimana. Kalau misalnya kata dokternya suruh PCR, ya lu PCR di fasilitas kesehatan pemerintah, itu gratis ya. Nanti hasil PCR-nya tinggal tergantung hasil PCR ya. Kalau negatif ya tinggal minum obat biasa. Kalau positif berarti lu harus isoman begitu ya. Nah, nanti ketika lu isoman kayak gue, itu dikontrol sama puskesmas ya. Jadi gue 3 hari sekali itu pasti 2 hari sekali itu pasti ditanya sama puskesmas itu, kondisi sekarang hari ini gimana, istri gimana gitu, pasti ditanya. Dan ya udah, kita jelasin aja kondisinya seperti apa. Nah, nanti dari penjelasan kita itu puskesmas akan ngeluarin obat, ngasih obat gitu dari dokternya, ngasih obat. Nanti kita tinggal datang ke puskesmasnya, ngambil obatnya, terus pulang lagi. Dan itu yang gue rasain. Tapi sebenarnya kalau gue lebih untuk berjaga-jaga kalau misalnya sakitnya ini bertambah parah gitu. Gue harapannya adalah karena kita sudah menghubungi puskesmas, prosesnya nanti akan lebih mudah gitu, proses administrasinya gitu, nggak dipersulit, lebih dipermudah. Jadi itu wishful thinkingnya kita lah kayak gitu. Nah, jadi karena gue ke dokter hari Senin, hasil PCR keluar hari Kamis, otomatis dokter ngasih obatnya bukan obatnya COVID ya, masih obat biasa. Masalahnya setelah hasil PCR keluar hari Kamis, rumah sakitnya tutup untuk pembersihan atau cleaning gitu. Jadi waktu itu gue pakai dokter online dan lain sebagainya. Itu memang obatnya yang nggak ada di apotek, di pasaran tuh nggak ada ya. Gue nyari ke apotek dekat sini nggak ada. Gue minta tolong teman-teman gue bantuin gue, nyari juga nggak ketemu gitu. Nah, pada saat yang bersamaan gue lapor ke RT, dari RT lapor ke puskesmas. Nah, dari puskesmas langsung nge-WhatsApp nanya kondisi. Kita jelasin kondisinya seperti apa, obat yang kita udah dapat dari dokter seperti apa aja gitu. Nah, dari situ nanti dokter di puskesmas tuh akan
akan ngasih pertimbangan lah. Dan setelah itu kita dikasih obat sama puskesmasnya. Emang suruh ngambil sih, nggak diantar ke rumah, suruh diambil. Oke, ini satu lagi hal yang untuk yang isoman, kita suruh ngambil obat di luar, kita lagi isoman. But it's okay, maksudnya ya gue sih nggak begitu isu karena kita ya cukup ketat lah menjaga prokes lah. Dan ini berlaku buat gue sama istri gue, jadi kita benar-benar diayomi lah dalam hal ini gitu. Setiap 2 hari sekali kita ditanya, setiap 2 hari sekali kita ditanya gitu. Terus kalau obat udah habis dibikinin lagi obat, dikasih lagi obatnya sama mereka, kita tinggal ambil. Udah aja begitu. Jadi tapi banyak juga teman-teman yang nggak mau datang ke dokter, nggak mau datang ke puskesmas, mungkin karena persepsinya sudah negatif duluan gitu ya, persepsinya tuh sudah jelek duluan gitu terhadap puskesmas ini gitu. Tapi ya sudahlah gitu. Dan ini juga salah satu hal yang kenapa gue shout out dan bikin satu segmen khusus buat puskesmas ini, karena di puskesmas sebelah, which is gak jauh tempatnya, maksudnya teman gue yang anggota keluarganya itu lagi sakit karena COVID juga pada saat yang bersamaan, itu nggak dikontrol sama puskesmasnya gitu. Jadi emang masing-masing puskesmas nggak bisa disamaratakan. Ya, kebetulan puskesmas di gua layanannya bagus gitu, jadi gua senang. Oke, ini udah minggu ketiga sebetulnya, akhir minggu ketiga dari pertama kali gejala COVID itu muncul. Tapi kita masih ngerasain ada gejala yang ikut setelah COVID-nya. Jadi post COVID-nya itu masih ada gejalanya. Kalau istri gue, asmanya jadi sering kambuh, karena dia udah anosmianya sudah hilang, kemudian sesak napas di batuknya itu udah hilang, tapi dia asmanya cepat kambuh. Obat asma yang biasa itu nggak terlalu manjur lagi, karena biasanya itu asma sehari cuma sekali 2 kali, ini bisa sampai 5 kali 6 kali, dan itu udah tidak direkomendasikan untuk pakai itu untuk obat asma ini. Akhirnya kita cek ke dokter, ternyata istri kena long COVID. Sayangnya pas istri cek ke dokter, gue nggak ngecek ya, karena gue lebih fokus ke istri. Ternyata kena long COVID. Jadi long COVID itu COVID-nya udah hilang, tapi gejalanya masih ada. Ini diakibatkan ya oleh COVID ya sih. Nah, long COVID itu bisa sebentar, bisa lama. Tergantung tingkat kerusakan, seberapa jauh si COVID ini merusak. Jadi ada yang sembuhnya cepat, sebulan sembuh. Ada yang bisa berbulan-bulan karena organnya sudah rusak. Ya, again itu kasus by kasus, jadi gue nggak begitu tahu. Nah, kalau di gue sendiri, gue masih batuk, masih suka sesak, saturasi oksigen gue masih naik turun, dan dada kiri gue masih terasa pegel. Jadi gue harus cek ke dokter lagi sih sebenarnya, sekali lagi. Sampai ini semua kelar, gue belum tes PCR karena mahal tes PCR. Yang mudah-mudahan nanti bisa dari puskesmas ya, kalau direkomendasikan dari puskesmas ya. Kalau enggak ya gue harus tes PCR sendiri, karena gue nggak mau menyatakan diri negatif kecuali ada bukti valid lah dari situ. Nah, buat teman-teman, selalu jaga prokes ya, pakai masker, jaga jarak ya. This is something serius. Kena COVID itu nggak enak. Yang gejala ringan akan biasa saja, tapi kalau gejala berat itu akan parah. It's not fun actually. Jadi jangan longgar, jangan kendor prosesnya ya, tetap dijaga. Kemudian teori-teori konspirasi, nggak percaya sama COVID dan lain-lain itu ya lu percaya konspirasi dan
menolak COVID sih itu urusan lu ya, tapi trennya sekarang adalah lu harus pakai masker dan lu harus jaga jarak dan work from home kalau memungkinkan. Jadi itu trennya sekarang, ikutin aja trennya. Nah, gini, gue percaya COVID ya, gue menjaga prokes dan lain-lain. Ada teman gue yang nggak percaya sama COVID itu bohong dan lain-lain. Ketika gue sakit, ada nggak teman gue bantuin gue? Teman yang itu tadi yang nggak percaya COVID itu bantuin gue nggak? Mampir aja nggak mau depan rumah. Ya kan dia nggak percaya, gue suruh, oke, ini deh, gue nitip bakso, gue bayar, gue kasih ongkos kirim, set, nggak mau nganterin ke rumah, orangnya deket, gue kasih ongkos kirimnya gue naikin 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, sampai 5 kali lipat masih nggak mau. Padahal sehari-hari dia bilang nggak percaya sama COVID. Tapi ya itulah. Jadi kalau buat teman-teman yang masih ragu COVID ini ada atau enggak, ya menurut gua ada. Itu jawaban dari gua. Kalau lu masih menentang, kalau lu masih menganggap bahwa ini tidak ada, ya nggak masalah. Selama lu pakai masker di luar, nggak perlu keluar rumah terus sering-sering, dan selalu jaga jarak. Itu aja. Ya lu tetap nggak percaya juga nggak masalah, tapi ya itu tadi prokesnya dijaga. Oke guys, terima kasih, itu aja, itu pengalaman gue sebagai penyintas COVID. Wah, gue sekarang penyintas ya. Sebulan lalu gue nggak pernah kebayang gue jadi penyintas COVID. Sekarang gue udah jadi penyintas COVID ya. Ya itulah. Ya itu pengalaman gue. Tiap orang pengalamannya berbeda-beda, jadi jangan disamaratakan. Tapi jangan disamaratakan. Pokoknya kalau ada gejala flu, demam, apalagi kalau sampai anosmia, segera ke dokter. Ya, lapor ke dokter atau ke puskesmas. Kalau di puskesmas gue sih dia nanti dicek sama dokter ya. Kalau disuruh PCR nanti disuruh PCR dan itu gratis. Jadi dan kalau sampai positif obatnya juga nanti dikasihnya gratis. Jadi nggak terlalu berat di sisi pasiennya. Ya buat teman-teman yang sehat, tolong lihat kanan kiri tetangga, teman-teman. Barangkali ada yang sedang isoman, ada yang sedang sakit kena COVID ya, tolong dibantu. Percaya sama gue yang lagi isoman itu seneng banget kalau dibantu sama temennya. Jangan ngumpul, tapi cukup tanya, lu lagi butuh apa? Vitamin C udah ada? Belum bro? Oke, gue kasih vitamin C ya. Lu beliin vitamin C, taruh di plastik, taruh di parkir atau di itu pintu, di gagang pintu. Set, dah. Percaya sama gue, seneng orang yang lagi sobat gituin. Oke guys, thank you. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.